Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahadi, nomor induk mahasiswa PPG 2212970. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi Teknik Komputer dan Informatika. Yang saya pegang ini adalah bukti formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman uji mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 di Sekolah SMK Al-Mutabin, Kota Depok. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya nih semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, kalau gitu Bapak, sebelum kita belajar lebih lanjut, seperti biasa Ketua kelas, saya mohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya mohon kepada Ketua kelas Satria untuk mempersiapkan pimpin doanya. Silakan. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini kabarnya anak-anakku sekalian? Baik ya, alhamdulillah rabbil alamin ya. Bapak sebelumnya akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian dari tiap-tiap apakah dari kalian ada yang tidak hadir ataupun sakit. Nanti mohon kalau yang sakit dikasih tahu ke Bapak. Baik, dari mulai Rangga Rizky Arsya, baik, Arif Insan Kamil, M. Rasyah Pratama, Andika Rizky, M. Irham, baik, Cesi, Rasya Putra, oke, Ifat Nurrahman, oke, Alefka Diwian, oke, Haikal Afriansah, oke, Dias Rahmanata, Marsayo, Prisetyo Wahyu, oke, hadir, M. Jaki, oke, hadir. Baik, anak-anakku sekalian, setelah proses absensi ini ternyata ada yang tidak masuk dari rekan kalian dari 30 ini, ada satu orang yang tidak masuk yaitu atas nama Daren. Tadi infonya katanya sakit. Kita doakan yang sakit semoga segera lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Begitu juga kepada kita, mungkin ada yang kurang sehat ya. Nah, ini pada kondisi seperti ini, sampai lagi memang sekarang di daerah kita sudah musim penghujan ya. Nah,
terutama masalah prokes ya, kesehatan ini selalu kita jaga ya anak-anakku sekalian. Nah, bagi kalian yang merasa kurang sehat ya, Bapak persilakan untuk tetap menggunakan masker. Bagi kalian yang merasa fit, kalau memang ya mau buka masker, Bapak izinkan. Paham semuanya ya? Oke, baik anak-anakku sekalian, di sini Bapak ingin mengingatkan kembali ya di pertemuan ini ya dengan kesepakatan kelas kita ya, bahwa kesepakatan kelas kita ya, kita kan karena belajar habis istirahat nih ya pembelajaran Bapak, jadi mohon ya Bapak lihat alhamdulillah ya kalian tepat waktu semua, pertahankan kondisi seperti ini. Terkadang kita suka lalai ya kalau udah istirahat selalu di kantin gitu ya, tapi alhamdulillah kalian kompak ya, satu kelas ini kompak, hebat semuanya. Nah anak-anakku sekalian ya, kita di dalam pembelajaran Bapak sebelumnya ya, Bapak selalu mengedepankan yang namanya kita kan sudah masuk apa sekarang? Kurikulum apa? Ya. Kurikulum Merdeka ya. Dengan kurikulum Merdeka ini ya, kita harus ingat yang namanya profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah apa saja? Ada gotong royong, ya kan? Benar kritis, ya. Terus apa lagi? Apalagi inovatif ya. Ya, nah, pada saat kondisi-kondisi tertentu anak-anakku sekalian ya, kita harus mengedepankan yang namanya proses di dalam pembelajaran kita ini berprinsip kepada profil pelajar Pancasila. Itu jangan sampai kita lupakan. Ya. Oke ya. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai ya, hari ini mungkin kita akan mengingat kembali flashback ya, mengingat kembali karena materi kita ini sudah masuk kepada elemen yang kedua ya, di mana elemen ke-1 sudah kita lalui ya kemarin-marin. Nah, cuma Bapak mau flashback aja nih. Kemarin elemen 1 kita membahas tentang apa, Mas? Kemarin ya. Tentang apa? Kemarin tentang proses bisnis ya. Nah, dari proses bisnis yang kita lakukan kemarin itu ya, sudah banyak ya informasi yang bisa disampaikan oleh Bapak kemarin? Sudah ya? Nah, artinya dari proses bisnis yang kita pelajari kemarin itu, ya tahapan-tahapannya kamu sudah paham ya? Ya oke. Ya, proses bisnis itu kemarin kan ada kita bagaimana tahap perencanaan itu harus menggunakan metode apa kemarin? SWOT ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan masuk ke dalam elemen yang kedua, yaitu perkembangan teknologi di bidang teknik komputer dan jaringan. Nah, tentunya ini yang sangat menyenangkan buat kalian, benar nggak? Ya, kenapa? Karena sesuai dengan kompetensi yang kalian ambil, yaitu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, harapan Bapak seperti biasa ya, kalian tetap bisa mengikuti pelajaran Bapak ini ya. Nanti bagaimana keaktifan kalian ya pada saat proses pembelajaran Bapak ini akan menjadi sebuah penilaian bagi Bapak sendiri untuk. Oke, anak-anakku sekalian, perhatikan ke depan sama-sama. Oke ya, pembelajaran pada kali ini yang tadi Bapak katakan bahwa kita sudah masuk ke dalam elemen yang kedua ya, tidak terasa ya. Perkembangan itu yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya, tetap kita pada materi ataupun pembelajaran kita yaitu dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya, disinilah ya kalian pada saat fase E ini di kelas 10 kalian banyak memperdalam ataupun pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana dunia TJKT itu ataupun pembelajaran di dalam teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Kita lihat dari capaian pembelajaran. Ya. Adapun capaian pembelajaran di elemen ini ya, yaitu memahami perkembangan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, termasuk di dalamnya ada 5G. Ya.
5G, microwave link, ada IP versi 6, ada teknologi serat optik, ya, ada sensor, ada IoT, ya, lalu juga ada smart device, ya, ada juga tentang smart home, smart city, lalu cloud computing. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, ini perlu dipahami dulu. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini, ya, kalian ataupun peserta didik ini, ya, mampu memahami perkembangan teknologi 5G ataupun 5G, ya, pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, atau nanti sering saya singkat ini, ya, TJKT, ya. Lalu peserta yang kedua adalah peserta didik mampu memahami perkembangan teknologi microwave link. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami perkembangan teknologi IoT. Kita sebelumnya, ya, kemarin kita sudah pernah bagaimana mengimplementasikan di dalam proses di bisnis kemarin. Nah, kalau sekarang kita akan mencoba, silakan kamu buka handphone. Saya mau menggali wawasan kamu dulu nih, ya. Saya persilakan. Silakan kamu buka browser yaitu menti.com. Silakan. Oke, kodenya saya ulang lagi, itu ada di depan. Silakan dilihat. 8109873. Masuk nggak? Masuk? Oke. Tunggu dulu ya, kita sama-sama ya. Sama-sama sebentar. Silakan dijawab. Bagaimana perasaanmu hari ini? Yuk, dijawab. Alhamdulillah baik. Ya kan? Senang. Oke. Silakan dijawab ya. Menurut kalian, sebutkan peralatan teknologi yang ada di rumah kalian. Nah, coba yuk. Sepengetahuan kamu, teknologi yang ada di rumah kamu, alatnya apa saja sih? Gitu. Coba silakan. Ya. Smartphone, oke. Ada lagi? Handphone, laptop, oke. Dari mulai handphone, laptop, ya. Semuanya ini, ya, difungsikan untuk membantu pekerjaan manusia. Ya. Ini adalah teknologi. Ya. Maka dengan perkembangan teknologi yang pesat ini menjadi tolak ukur kita. Apalagi kamu sekarang berada di generasi sekarang nih. Ya, perkembangan teknologi itu sangat cepat. Dari penggalan video bagaimana kita memahami generasi daripada teknologi sekarang ini. Ya, silakan handphonenya di ini aja dulu ya. Kalian kembali ke fokus ke layar. Oke ya. Silakan sama-sama disimak. Mobil otonom, pintar, berupaya sepenuhnya terhubung, robot. Inilah masa depan. Semua ini dukungan dari internet 5G. G memiliki arti generasi yang berarti generasi jaringan nirkabel selanjutnya. Dan kecepatannya akan semakin bertambah. 10 kali lebih cepat dibanding jaringan 4G pada pangkalan data ini. Untuk mengunduh film 3 dimensi membutuhkan waktu 6 menit pada jaringan 4G. Melalui 5G hanya dibutuhkan waktu 30 detik. Namun jaringan 5G lebih dari teknologi mengunduh super cepat, melainkan konektivitas, yakni Internet of Things, seperti sensor, termostat, mobil, robot. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Easton pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi adalah contoh daripada penggalan-penggalan dari teknologi. Ya, saya mohon berpendapat dari putaran video tadi. Ya, saya persilakan kepada Andika. Ya, Andika, monggo. Nah, menurut kamu, Kak, dari perkembangan teknologi yang tadi dipaparkan, gitu ya. Menurut kamu hal apa yang kamu bisa pahami dari video itu? Silakan. Tadi kan ada jaringan 5G ya. Kira-kira apa itu yang kamu bisa dapat tangkap? membantu semua orang.
Coba dapat mohon maaf membantu ya, maskernya dibuka dulu sedikit. dapat membantu masyarakat. Nah, Mas, kamu Mas, silakan berpendapat apa yang tadi kamu ambil dari video itu. Yang saya pahami Dibuka tentang dulu ya, Mas. teknologi, Ah, yang saya pahami tentang teknologi IoT. Jadi misalkan untuk beberapa rumah bisa dibuat rumah pintar. Jadi kalau misalnya lupa matiin TV gitu atau benda elektronik lainnya, saat pergi bisa dimatiin melalui jarak jauh atau Betul ya, apa yang tadi dikatakan teman kamu ya, Ridwan. Oke, ya sama-sama sekarang kamu cermati materi yang akan kita masuk ke dalam teknologi. Ya, perhatikan, teknologi adalah salah satu unsur pokok dalam pembangunan yang terencana. Tanpa adanya perkembangan teknologi, maka perubahan zaman tidak akan secepat dan secanggih seperti sekarang. Ya. Nah, itu adalah perkembangan daripada teknologi. Maka teknologi ini sangat membantu pekerjaan tadi manusia. Dari tahun ke tahun ya. Mungkin di zamannya kamu sekarang kamu nggak ngalamin tuh ya handphone yang zaman-zaman tahun-tahun di bawah 2000-an. Oke, kita bicara masalah internet sekarang. Bicara masalah internet, ya, internet kata-kata yang sangat tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi kita sudah memasuki teknologi ataupun revolusi 4.0. Ya, berikut ini adalah asal mula dari internet. Pahami, internet muncul kali pertama pada tahun 1969. Ya, dalam bentuk jaringan komputer yang diproduksi oleh ARPA. Ya, ARPA merupakan kepanjangan dari Advanced Research Project Agency. Nah, internet merupakan kepanjangan dari Interconnected Network, ya, yang biasa kita kenal dengan kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung. Sebetulnya handphone, terus laptop, ya, ataupun gadget yang lainnya itu saling terhubung. Itulah yang dikatakan satu kesatuan menjadi pusat informasi, yaitu internet. Kita ya, kalau dulu kantor pos sangat laku ya untuk surat. Kalau sekarang apa yang terjadi? Hah? Sepi kan? Oh, sekarang kita melalui email, ya enggak? Ya kan, melalui WA udah langsung. Kalau sekarang teknologi seperti itu ya. Oke ya, kita lanjut. Sampai sini ada tanya kan? Ya, silakan. Ya. Bagaimana cara menghindari dampak negatif dari internet? Oke, cakep nih pertanyaan nih. Sebelum saya yang menjawab, kira-kira saya pengen tahu dulu nih, siapa yang mau menjawab? Mungkin Satria. Satria, menurut teman kamu pertanyaannya, bagaimana mengurangi dampak daripada internet? Caranya gimana? Ya, Menurut kamu tipsnya? menurut saya cara mengurangi dampak negatif adalah dikurangi main HP-nya. Dikurangi main HP-nya satu. Yang kedua? Dampak negatifnya berarti yang ketika nongkrong berarti ya Pak. Ditaruh dulu HP-nya, ngobrol. Oke. Ya, makasih. Ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahin? Oke, siap. Ya. mungkin bisa menambahkan dengan cara minta pengawasan dari orang tua. Minta pengawasan dari orang tua. Dan juga bisa mungkin menjaga privasi data. Menjaga privasi data, keamanan data gitu ya. Menghindari dampak daripada internet. Yang pertama ya, mohon maaf nih kalau saya bicara agama dulu ya. Nah, saya masukkan unsur agama dulu ya. Kalau kita masukkan unsur agama bahwa pembelajaran itu kita penting memang untuk pengetahuan kita, kendalikan. Artinya laksanakan. Tapi kalau pembelajaran itu tidak penting buat kita dan membawa unsur dampak yang negatif, hindarkan. Artinya apa kuncinya? Kembali ke diri kita. Kalau tadi mungkin dampak dari internet, contoh tadi kan mencontohkan ada pengawasan dari orang tua ya. Ya, itu salah satunya. Tapi kalau ya mohon maaf, seusia-usia anak SMA ke atas, apakah mau selalu diawasin sama orang tua?
Tidak kan? Biasanya kan itu untuk anak-anak SD, ya kan SMP, ya yang masih memang butuh pengawasan. Akhirnya HP-nya harus disetting sama orang tua. Nah ini perkembangan revolusi industri. Nah, kalau tadi kita bicara internet, sekarang revolusi industri. Revolusi industri ternyata berjalan dari 1.0. Kalau sekarang kita kan berada di sini ya, 4.0 ya. Nah, ternyata revolusi itu dari 1.0. Dari mulai revolusi industri pada abad ke-18 yang identik dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk memproduksi barang. Ya, mesin-mesin tuh. Ya. Nah, belum ada mobil, belum ada di 1.0 belum ada. Ya, tapi setelah masuk ke revolusi 2.0 ya, ditandai oleh penemuan tenaga listrik. Nah, ini listrik udah masuk nih. Ya. Lalu tenaga listrik yang menggunakan tenaga uap, dan pada masa ini mulai banyak diciptakan mobil, tank, ya ini buat yang ini ya, buat apa namanya, tentara ya. Lalu peralatan perang. Nah ini pada zamannya nih. Jadi revolusi itu dari 1 sampai 4. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke dalam teknologi ya 1G, ya 2G, 3G, 4G dan 5G. Kamu lihat ya, teknologi 1G ya. Tadi kalau kita lihat video yang nyimak G ini apa? Generation ataupun generasi. Artinya disebut dengan generasi pertama. Ya, generasi pertama ini hanya bisa buat telepon. Tuh, kayak apa? Kayak ulekan sambel. Nah, inilah generasi yang sekarang. Siapa yang HP-nya sudah 5G di sini? Atau 5G? 5G. Oke, ya. Tapi kalau kita nggak didukung oleh areanya nggak 5G, ya nggak bisa. Dia akan kembali ke 4G. Lalu juga kita masuk tadi tentang generasi dari 1G sampai 5G. Nah, kalau sekarang kita bicara microwave link. Lanjut, kita berbicara sekarang setelah microwave link adalah Internet of Things, ataupun yang tadi kita saksikan dalam video adalah IoT. Ya, apa definisi IoT? Ya, silakan Mas, dibaca apa definisi IoT. Dibaca Mas. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT sering saat ini mengalami banyak perkembangan. Oke, ya. Pahami dari definisi ini. Ternyata Internet of Things ini ya adalah sebuah konsep ataupun program di mana sebuah objek memiliki kemampuan ya untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan. Lagi-lagi bicara jaringan ya, tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Waduh, ya artinya apa? Pada saat kamu mengirimkan matikan lampu ya kan, tanpa bantuan secara otomatis nanti di sana akan itu. Ya, atau kamu menciptakan sebuah apa namanya produk ya untuk nyiram tanaman. Pada saat kondisi tanahnya misalnya apa namanya kering ya, dia otomatis tuh nyiram sendiri ya. Pada saat kondisinya udah basah, mati sendiri. Ya. Nah, ini insya Allah juga kita akan kembangkan di sekolah kita terkait Internet of Things. Silakan. Ya, kita akan mengerjakan LKPD ya. Bapak kasih waktu, silakan untuk duduk secara berkelompok terlebih dahulu. Silakan. Kelompok 5. Silakan. Mas, kamu duduknya agak digeser. Kelompok 3. Kelompok 2 mana? Kelompok 1. Kelompok 3.
Oh ya sangat bagus itu ya. Memang nanti kan dari proses indoornya ya apa saja, lalu juga nanti menaranya, ya itu dengan gambar. Oke nih mantap ya, bagus bagus. Ada lagi yang lain? Gimana nomor satu ya? Aman ya lancar ya? Oke. Oke. Oke anak-anak, Bapak akan keliling akan menilai kalian ya. Mohon nanti pada saat Bapak keliling, Bapak ingin lihat hasil kerja kalian. Semua aktif ya? Oke, ya. Oke anak-anak, waktunya sudah hampir habis. Kamu lihat ya, tinggal beberapa detik lagi. Jadi setelah ini kita akan presentasi satu persatu dari kelompok yang ada sekarang ini ya. Oke, semuanya udah siap? Oke, ya, terima kasih, silakan. Bentar lagi waktunya habis, perhatikan ya, tinggal. Oke, waktunya habis semuanya ya. Siap-siap untuk presentasi. Jadi waktunya sudah habis, kita akan presentasi berkelompok. Tanpa saya tunjuk, mau maju, silakan. Ya, Wah, Bapak Satria. Ya, kelompok 3 ya? Ya, silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil pemaparannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Muhammad Satri dari kelompok 3. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Klik adalah sistem komunikasi dari titik ke titik, poin ke poin melalui protokol yang antara lain digunakan pada sistem Proyekting adalah sistem komunikasi radio titik ke titik, poin ke poin melalui gelombang mikro yang antara lain digunakan pada
Internet of Things adalah sebuah konsep yang memiliki tujuan dalam memperluas manfaat oleh konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Setelah membahas mengenai pengertian IoT dengan cara kerjanya, kita juga harus mengenal prinsip kerja IoT. Agar memahaminya seperti yang sudah kita ketahui, ini bekerja dengan menerjemahkan bahasa pemrograman yang telah kita masukkan ke dalam peralatan atau perangkat IoT. IoT adalah aplikasi terintegrasi yang memanfaatkan teknologi terkini yang melibatkan banyak bidang teknis seperti teknologi sensor, integrated circuit. Ada yang mau tanyakan? Wah, langsung. Monggo, kasih mic-nya. Apakah smartphone versi sekarang bisa menggunakan sinyal 1G? Kalau tidak, berikan alasannya. Mantap. Bisa, Pak, tapi nggak bisa buat telepon doang. Oke, ya. Menurut kamu tetap bisa ya. Bisa, Tetapi memang 1G itu kan prinsipnya cuma buat telepon doang, kan gitu ya. Oke ya, Bapak luruskan dari yang kamu tanyakan. Tadi sedikit dari apa yang dijawab sama teman kamu sudah hampir tepat ya. Karena sebetulnya jaringan 5G itu adalah kan perkembangan dari jaringan 1 sampai 4. Benar nggak? Yang namanya teknologi itu tentunya tidak akan hilang. Ya, justru yang nggak bisa kalau ada jaringan 6G. Kan belum ada, ya kan? Nah, justru kalau yang jaringannya sudah dari 5G ke bawah, ya pasti tentunya bisa lah. Dengan adanya telepon berarti kan kita sudah menggunakan jaringan berbasis 1G. Tapi kan lebih lengkap lagi dengan 5G. Paham ya? Konsepnya intinya tetap memang itu adalah prosedurnya gitu. Meskipun sekarang satu alat itu sudah bisa menangkap semuanya. Kalau dulu kan 1G, alat itu ya hanya 1G. Nggak bisa yang lain. Kalau sekarang satu alat itu bisa menangkap semuanya. Oke, anak-anak sekalian, ya. Terima kasih tadi semua kelompok sudah tampil dengan baik. Kita kasih plus semuanya. Oke. Dari apa yang kalian paparkan tadi, ya sebelumnya ya kalian sudah berdiskusi. Tadi saya lihat diskusinya sangat seru ya. Semua kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Dan tadi hasil presentasinya saya nilai cukup baik ya. Bahkan ada yang memang sudah mengetahui teknologi-teknologi yang sekarang super canggih. Oke, tahap berikutnya adalah ini. Kita akan evaluasi. Ya, sekarang saya persilakan untuk siapkan handphonenya. Siapkan handphonenya ya. Tidak boleh ada yang nyontek. Nah, ini berdasarkan nanti siapa yang tertinggi akan saya kasih bintang kejora. Oke ya. Kerjakan masing-masing dan ini akan saya share ke grup WA grup ya. Monggo, waktunya dari sekarang. Ya, tidak lama, waktunya tidak lama. Silakan. Oke, waktunya hampir habis, 1 menit lagi. Ya, sudah semuanya? Sudah ya. Saya tadi sudah saya lihat. Baik anak-anak, sudah saya dapatkan siapa saja nilai-nilai yang tertinggi. Saya hanya mengambil 1 orang ya yang akan saya kasih bintang pada nilai evaluasi ini. Tapi rata-rata semua sudah baik. Meskipun tadi ada 1 anak yang mungkin nanti harus menemui saya untuk mendapatkan pengayaan terlebih dahulu ya. Karena ada 1 yang ini ya, yang nilainya di bawah 50. Selebihnya nilainya bagus. Tapi yang paling cepat dan saya ngeliat kecepatan dan nilainya bagus yaitu Saktiano Jahapi. Mana Saktiano? Oke, kasih plus. Oke, Saktiano Jahapi. Saya kasih bintang. Ya, terima kasih. Oke, taruh selain bintang saya ya terima kasih. Kasih plus. Terima kasih ya atas kebersamaan kita. Tapi sebelum mengakhiri ya dari materi apa yang saya sampaikan hari ini, saya ingin dari kalian ada yang berpendapat ataupun menyimpulkan dari apa materi yang tadi saya sampaikan. Siapa? Silakan. Oke, Satria. Silakan.
Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini Suara yang saya keras, Sat. saya dapat pembelajaran dan meluaskan wawasan saya bahwa yang saya kira hanya ada 4G dan 5G ternyata ada lagi generasi sebelum-sebelumnya seperti 1G, 2G dan 3G. Oh, dapat mengetahui bahwa perkembangan teknologi sudah berkembang pesat dengan adanya teknologi IoT juga Ya. dan perkembangan lainnya yang saya juga baru tahu bahwa ada juga yang menyalurkan sinyal dari bawah tanah dan dari bawah laut juga. Oke, kita kasih plus buat Satria. Oke, anak-anak sekalian, ya, terima kasih apa yang sudah disimpulkan oleh Satria, ya, itu memang semua betul adanya ya, bahwa jaringan itu tidak hanya 5G yang kalian ketahui sekarang, tapi ternyata generasi-generasi sebelumnya itu ada, ya. Justru 5G ini adalah penyempurnaan dari jaringan 1G sampai dengan 5G. Lalu microwave juga ya, sangat membantu daripada yang di pelosok-pelosok yang tidak tersentuh oleh jaringan kabel, melalui microwave lah, titik-titik sinyal BTS itu bisa saling memancarkan sehingga daerah-daerah juga terkoneksi dengan internet. Terkait IoT ya sudah sangat berkembang dengan pesat ya, semua dikendalikan oleh sebuah perangkat lunak ya, di mana semuanya secara otomatisasi bekerja dan berjalan dengan sesuai dengan harapan perkembangan zaman. Nanti Bapak akan memberikan angket, cuma kalian kerjakan melalui Google Form ya. Oke ya. Dari angket yang nanti akan saya berikan, silakan saja kamu isi. Di situ ada angket tentang buat kalian untuk pembelajaran kita apakah sudah sudah baik ataupun harus perlu penambahan-penambahan. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau tadi kita ngebahas tentang tentang 5G, lalu juga kita ngebahas tentang microwave line, ya, lalu kita membahas tentang IoT, kalian sudah paham. Untuk pertemuan berikutnya, tolong dipelajari tentang tentang teknologi fiber optik IP versi 6, lalu juga tentang teknologi smart city. Ya, semuanya tolong dibaca yang Bapak berikan bahan yang sudah saya berikan ke kalian. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, saya rasa pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya sangat senang kalian kompak semuanya. Mudah-mudahan ini tetap dipertahankan sehingga di pertemuan berikutnya kita masih tetap kompak dan kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Ya. Saya minta kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Ya, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jangan lupa rapihkan tempatnya kembali karena kan setelah ini ada jam berikutnya ya, area kerja kita, dan ingat ya, pertemuan berikutnya saya mengharapkan ketepatan waktu kembali. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.